Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share juga untuk aktivitas dan kegiatan di kali ini. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah dan tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatanku di sore kali ini aku awalin di video ini juga dengan ambilin jemuran yang udah kering ya teman-teman. Jadi ini itu cucian yang kapan hari itu aku upload videonya yang aku jemur dan yang aku cuci. Jadi pas di hari sekarang ini baru kering gitu ya. Jadi terhitung keringnya itu sekitar 2 harian gitu ya teman-teman. Dan ini juga sih sebenarnya nggak yang terlalu sore-sore banget karena mataharinya itu masih timbul gitu ya, masih terik gitu. Jadi karena memang juga menurut aku udah cukup kering lah ya untuk semua pakaiannya, ya udah aku ambilin aja untuk semua jemuran pakaiannya ini. Karena juga ini tuh kan terhitung 2 hari gitu, pas di hari yang aku nyuci langsung jemur itu harinya kan mendung gitu ya bun, jadi otomatis untuk cuciannya ini semua nggak kering gitu. Jadi disambung lagi ke esokan harinya dan alhamdulillah untuk hari ini itu tuh mataharinya dibilang terik banget sih, nggak juga sih ya, tapi lumayan lah ya untuk mengeringkan jemuran aku yang udah 2 hari sama ini belum kering gitu. Dan ini juga untuk cuciannya bisa dilihat lumayan banyak gitu ya, maksudnya untuk jemurannya pakaiannya yang diambil lumayan banyak, jadi PR banget buat aku untuk ngelipat dan nyetrika nantinya gitu ya bun. Nah, oke, lanjut ke aktivitas atau kegiatan aku di sore kali ini yang berikutnya. Jadi, akunya mau lanjut masak aja ya. Dan ini juga untuk makan malam gitu. Dan biasanya sih kalau lagi buat sayur sop seperti ini, itu tuh bakalan kesisaan untuk ke besok paginya. Jadi, palingan untuk besok pagi juga bakalan sarapan si sayur sop ini juga ya kan. Nah ini tuh juga untuk sayur sopnya aku tuh beli yang udah lengkap gitu ya teman-teman, yang udah sepaket gitu kan, yang di dalam kresek sayur sop lengkap, ada berbagai macam sayur-sayuran untuk sayur sop. Jadi itu tuh satu kreseknya itu dengan harga 7.000 ya, agak lumayan sih ya sekarang ternyata sop-sopan seperti ini harganya 7.000. Biasanya itu kan 5.000 dan ya lumayan lah ya isinya. Dan ini tuh di harga 7.000 akunya dapat kentangnya itu lucu banget sih kalau menurut aku. Isi kentangnya itu kayak sepertiga dari kentang bulat gitu, dan itu tuh dapatnya di tengah-tengah potongan kentang gitu ya. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa, lagian juga aku nggak terlalu suka sih kalau yang namanya kentang rebus gitu ya teman-teman. Kadang kalau buat sop seperti ini tuh kentang itu sebagai pelengkap aja sih kalau akunya, dan akunya juga emang nggak makan gitu kentang rebus, nggak tahu kenapa, kurang suka aja. Tapi kalau kentang goreng aku suka sih gitu. Dan ini juga untuk sayur tambahannya, aku tuh ada beli ini, nggak tahu sih ya, kadang aku juga bingung nyebutnya antara kembang kol atau brokoli gitu kan. Terkadang ada yang bilang ini tuh brokoli dan terkadang ada yang bilang kembang kol, karena kalau brokoli itu yang warnanya hijau gitu kan katanya. Karena aku juga kurang paham sih ya kalau persayuran yang sayur-sayuran apa ya, kota sih ya menurut aku, karena aku lebih familiar atau lebih sering itu masak sayur-sayur kampung gitu ya teman-teman. Dan tadi juga di dalam sop-sopannya itu ada beberapa buncis, cuman aku nggak suka gitu ya teman-teman kalau sop-sopan itu dibuatin sayur buncis, karena menurut aku aromanya itu kayak agak lain aja gitu, kurang suka lah intinya. Makanya untuk buncisnya itu nggak aku masukin, jadi aku simpan aja lah di dalam kulkas gitu. Dan tadi juga sih ada satu buah tomat, jadi tomatnya nggak aku masukin juga.
Jadi kalau sop-sopan kayak gitu cukup lah ya untuk kami bertiga di rumah ini. Lagian juga kalau Ralin dianya itu kalau dibuatin sayur sop gitu nggak juga sih yang terlalu mau makan sayurnya, terkadang lebih banyak ke kuahnya juga. Nah ini lanjut ya teman-teman, jadi aku tadinya juga udah ngerebus ayam sisaan gitu, ada beberapa gitu kan, ya udah aku kayak potong kecil-kecil aja gitu untuk apa ya, kaldu ayamnya gitu kan. Lagian juga kalau nggak dimasak sayang juga kan, dan pas juga lah ya untuk dimasukin ke sayur sop. Dan itu tadi aku juga goreng tempe tepung gitu untuk makan sayur sop, karena menurut aku sih kalau lagi sayur sop gini enak juga ditemanin gitu ya pasangannya pakai tempe goreng tepung gini. Dan itu juga tadi aku pakai tepung serbaguna aja, dan detik-detik terakhir juga sih tepung serbaguna aku itu sampai lengis gitu ya, di toplesnya diambil. Dan itu juga alhamdulillah cukuplah untuk goreng si tempe itu, satu tempe gitu. Dan ini untuk kentang wortelnya aku udah masukin, jadi ya udah aku langsung aja masukin untuk bumbu sopnya. Dan ini bumbu sopnya itu beku karena aku simpannya di dalam freezer, jadi agak susah gitu ya untuk ngambilnya. Dan ya berusaha deh pelan-pelan aja gitu untuk ngambil si bumbu sop yang beku ini, karena memang sih kalau aku itu nggak mau repot ya teman-teman, kalau pas lagi masih ada gitu untuk sisaan bumbu sop yang aku beli jadi sih ini sebenarnya di pasar. Jadi ya udah aku tinggal simpan aja di freezer. Jadi kalau sewaktu-waktu pas lagi pengen makan sayur sop ataupun bikin mihun goreng, jadi ya udah aku tinggal pakai aja gitu untuk si bumbunya ini. Dan praktis lah ya untuk masakan aku di sore ini. Untuk sayurnya itu tinggal cemplung-cemplung aja gitu kan. Dan untuk lauknya juga ini tuh nanti selain tempe goreng, aku mau goreng ikan nila gitu. Jadi ya menu simple aja lah pokoknya di sore ini masaknya, dan untuk makan malam di malam ini gitu. Nah ini untuk tempenya udah selesai semua digoreng, jadi ya udah langsung aja untuk goreng si ikan nila. Jadi gorengnya itu 1,5 aja sih ya ikan nilanya, karena cukup banget itu, bahkan juga paling nanti berlebih gitu ya teman-teman. Dan ini untuk sayur sop akunya udah masukin perbumbuan juga sih ya teman-teman, kayak bumbu tambahan kayak penyedap, garam gitu udah aku masukin, dan rasanya juga udah alhamdulillah udah enak lah menurut aku. Jadi ya udah tinggal masukin aja untuk si sayur kol dan juga daun sop dan daun prainya gitu. Jadi tunggu aja dulu sebentar dan udah deh dimatiin. Terus ini tadi akunya juga pas lagi beli sayur sop-sopan itu aku langsung aja beli bawang putih goreng gitu biar nggak repot lah ya buat goreng lagi bawang putih. Jadi ya udah aku taburin di sayur sop aku gitu ya untuk bawang putihnya, karena memang di setiap masak sayur sop suka aja gitu ya teman-teman itu tuh ditaburin sama bawang putih, karena aromanya itu lebih enak dan juga rasanya otomatis lebih enak menurut aku gitu. Nah, oke lanjut lagi ya teman-teman. Jadi singkat cerita untuk ikan nilainya udah masak dan itu udah juga aku angkat. Jadi di sini aku lanjut mau bikin sambal apa ya? Sambal ala kadarnya sih ya. Karena ini tuh cuman pakai bawang merah sama cabai aja yang aku goreng set gitu kan, digoreng. Terus udah mateng ya udah diangkat, terus nanti diulek sama aku tambahin sedikit terasi, tentunya seperti garam dan micin dan gula juga nggak ketinggalan gitu ya. Jadi ini tuh bener-bener sambal ala kadarnya, tapi ini tuh enak sih ya menurut aku teman-teman. Jadi ini tuh juga salah satu kalau pas lagi bikin sambal apa ya, sambal males mungkin ya ini bisa dibilang. Ini tuh juga salah satu sambal males kesukaannya Pak suami gitu ya. Jadi kayak apa ya, nanti nguleknya itu kayak nggak terlalu halus gitu. Dan nanti kalau udah selesai diulek ya udah tinggal disiram sama minyak panas gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku sambal males, sambal ala kadarnya tapi enak gitu ya teman-teman.
Ya maklum lah ya teman-teman, terkadang kan kita ini juga para ibu-ibu itu kalau pas lagi masak juga tergantung sama sikon dan kayak suasana hati gitu kan. Kalau pas lagi enak mau masak ya pastinya semua perbahanan itu kayak tertata dan lengkap. Tapi kalau pas lagi sikonnya kurang pas atau lagi males, pasti masaknya itu maunya kayak satset jadi masak gitu ya. Dan biasanya sih terkadang itu tuh malahan enak gitu kan, yang malahan masak yang kayak satset sembarangan aja gitu untuk perbahanannya, malahan terkadang kalau menurut aku malah itu yang rasanya kayak enak gitu. Nggak tahu kenapa sih ya, ada yang samaan nggak sih teman-teman, terkadang tuh masak ala kadarnya tapi malah justru rasanya itu malah nikmat gitu. Nah, oke lanjut lagi ya teman-teman ke video. Jadi udah selesai masak-masaknya. Seperti biasa juga harus selalu langsung diberesin dan dibersihin gitu ya untuk di area kompor. Dan ini juga lanjut lagi, akunya mau nyuciin peralatan masak sama ada piring makan yang tadi siang belum dicuci gitu. Jadi ya udah langsung aja dicuci semuanya gitu ya teman-teman. Jadi walaupun nanti malam pun juga kalau misalnya makan nanti ada piring kotor, ya itu lain lagi lah ya untuk jatah cuci piringnya gitu. Yang penting untuk di sore ini udah nggak ada lagi piring-piring kotor yang nangkring gitu di tempat cucian piring. Dan itu tadi akunya ada beli sunlight yang kemasan kecil gitu, karena untuk stok sunlight yang aku punya itu udah mau habis gitu ya teman-teman. Jadi ya udah aku beli yang kecil aja. Karena biasanya kalau mau beli yang ukuran gede itu pas masuk di belanja bulanan yang nanti gitu kan. Tapi ternyata pas aku buka untuk sunlight kecil itu, nggak taunya di kemasan sunlight yang sisaan yang gede itu masih bisa di lengis-lengisin gitu ya, masih ada gitu ya teman-teman. Jadi alhasil belum kepake juga sih itu yang untuk sunlight yang ukuran kecilnya. Nah, ini lanjut lagi di sini akunya itu habis selesai cuci piring tadi mau nyempatin dulu untuk bakarin sampah gini ya. Karena ini tuh udah beberapa hari setiap mau bakar sampah itu tuh kadang kelupaan, terus juga kadang tanahnya basah, kadang juga gerimis gitu kan. Jadi pas di sore ini ya udah aku sempat-sempatin aja sebelum tertunda lagi gitu ya teman-teman. Dan sebelum juga untuk sampah yang di dapur sama yang di teras itu penuh gitu kan. Jadi ya udah sempatin aja dulu untuk bakar si sampahnya. Dan itu juga ya teman-teman, pokoknya seperti biasa kalau emaknya itu turun ke tanah pasti si Ralin itu juga cepet gitu ya ngikutin, juga ikut turun ke tanah gitu kan. Dan ini singkat cerita lah ya teman-teman, jadi habis bakar sampah tadi sempet istirahat gitu, duduk-duduk sejenak. Terus lanjut aku mandiin si Ralin sebelum kesenjaan gitu. Dan ini udah selesai mandiin, jadi ya udah aku pakein aja dia baju gitu. Dan ya ngerapiin juga untuk rambutnya disisir dan dipakein pupur gitu lah ya, seperti biasanya gitu kalau pas lagi habis selesai dimandikan. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk kegiatan aku kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga video yang aku share bisa menginspirasi. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.